Peh. Ada suara nggak? Halo, Peh. Ada suara nggak nih? Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Win. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana, Dek? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Iya. Ini berapa orang nih yang apa akan ikut ini? Kita kan mentor alumni kita ada 5. Alhamdulillah Ya. waktu kemarin tuh udah 3 orang. Ini nanti Bapak sama Bu Feni. Nanti hari ini Oke. berdua. Kita Ya, dari ya. ini sekarang kita lagi nunggu Bu Feni-nya, Pak. Ya, dari panitia di Ulfah nih. Ya, dari panitia hari ini ada saya, Rian, Pak, sama Ulfa gitu. Oke. Untuk Kang Ariknya nanti bergabung karena lagi tes driver tuh apa namanya pembuatan SIM, Pak. Oh iya, iya. Mana di Ulfah? Apa kabar? Nggak kedengaran? Suaranya nggak kedengaran ya? Halo? Suaranya nggak muncul, Dek. Kenapa? Mangga, mangga. Sebentar, Pak. Ini lagi teknis di Ulfanya. Ya nggak apa-apa, Dek. Nggak apa. Silakan, silakan ditunggu aja. Santai aja, Dek.
Masih mood nih di Ulfa? Tes. Nah, Sekarang ada nggak ya? udah ada Alhamdulillah. suaranya. Iya. Gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Alhamdulillah sehat. Mas sendiri Alhamdulillah. gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang lagi gimana nih, Pak? Di rumah, Pak? Di rumah nih ya. Untung tadi Wah, diingetin dari hampir lupa saya. iya. Mohon maaf, Pak. Saya ngingetinnya nggak hamin 1 hari. Iya, jadi Ini seperti ini. Ya. acaranya gimana nih? Rencananya? Jadi nanti teknis acaranya kemarin kita sudah buat form evaluasi, Pak. Ya. Untuk keseluruhan mentor gitu. Ya, Dari keperjalanan selama sekitar 4 pekan belakangan ini ya. Jadi nanti akan ada pemaparan secara umumnya oleh Kang Rian terkait evaluasian ini. Kemudian nanti akan saya kirimkan secara pribadi evaluasi setiap mentornya seperti itu, Pak. Ya. Jadi gitu nanti teknisnya. Ya, bagus. Oke. Yang ngisi berapa? Ngisi evaluasi. Dari total peserta mentoring 64 dari seluruh mentor, itu yang ngisi ada 41 orang, Pak. Dan terbanyak yang ngisi dari kelompok menti Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti juga ada beberapa pesan khusus gitu. Pesan khusus yang diberikan untuk Bapak nanti akan saya floorkan langsung laporannya ke Bapak. Mangga, silakan. Ya, jadi saat ini kita masih menunggu Bu Feni. Berapa lama sih kira-kira? Untuk apa Pak? Untuk ininya? Ya. Untuk pertemuan hari ini? Untuk ininya apa pemaparannya itu? Tidak lama sih Pak, karena pertanyaannya juga. kalau Bu Feni masih belum ini, saya aja dulu gitu. Nanti kalau ada Bu Feni diulang lagi gimana? Boleh Pak. Jadi, kalau nggak lama ini, kalau lama nggak apa-apa nunggu sih. Coba nanti sebentar ya, saya lihat dulu. Yeah. Kira-kira Bu Feni. Bagaimana Kang Rian? Bu Feni sudah ada balasan? Atau kita tunggu sampai jam 9:10 lebih 10 aja gimana Pak? Boleh. Ya. Bentar ya. Laptopnya macet. Udah dihubungi kok ibunya. Iya. Siap. Ya, silakan. Kata ibunya oke. Cuman kalau Bapak mau mulai boleh tunggu sebentar ya, Pak. Ditunggu dulu sampai tadi lewat 10 atau seperempat ya. Ya kita ini dulu dah. Iya. Rian, apa kabar? Rian, di mana ini? Saya di Aceh, Pak. Sebentar. Saya kira yang Rian itu. Rian, yang satu lagi ada Rian ya?
Kita bertiga Pak. Ya, saya Rian, ada Ulfa sama lagi ada Kang Arik Pak. Di Arik ya. Nggak, saya pikir di Rian yang di Badan Wakaf Salman, bukan ya? Lain ya? Lain Pak. Iya. Nggak, beliau nggak masuk sini ya? Nggak ikut ya? Enggak Pak, beda. Jadi selama ini di Muhammad Rian di situ tuh di Rian ini ya? Iya Pak, saya yang di saya itu apa tahu saya itu Rian ini yang di wakaf itu. Baru ketemu sekarang. Ada ini di Aceh nih. Di rumah di Aceh Pak. Nih. Enggak Pak, saya di asrama Universitas Syah Kuala Pak. Iya. Kuliahnya di mana, Dek Rian? Di Universitas Syah Kuala Pak. Di Unsiah. Unsiah ya? Iya Pak. Jauh tuh ya? Jauh banget Pak. Iya Pak. Ya syukurlah kita bisa ketemu di sini ya. Saya pernah ke mana itu, ke Baitur Rahman tuh ya, ke masjidnya itu. Masjidnya bagus banget. Ambil jurusan apa, Dek Rian? Saya teknologi pangan Pak ambil. Terus itu saya dengan teman-teman kan sedang ini merencanakan membuat semacam apa ya, pusat agropreneur gitu ya. Jadi ada ya, kita berharap bisa juga ini bergerak di bidang pangan juga. Itu S1 ya panganannya? Iya Pak, S1. Jadi di fakultas apa? Fakultas Pertanian? Iya Pak, di sini masih pertanian Pak. Terus itu jurusannya ya pangan ya? Pangannya penjurusan Pak, kita ada teknologi hasil pertanian, tapi ada penjurusannya Pak, ada industri sama ada pangannya. Ya, gitu. Saya ngambil pangan. Ini satu lagi siapa nih? Oh, De Arik juga. De Irian juga. Ada 4, yang satu lagi siapa, Dek? Sebenarnya tadi pakai apa tuh Kang Arik, pakai ini Pak, yang apa tuh yang alumni, cuman kan narinya nggak bisa gitu. Jadi iya. Jadi ini pindah jalur. Iya. Gimana, kita mulai aja? Boleh Pak, kalau nggak kita mulai saja, saya dan kabari itu biar izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat dua nikmat terbesarnya, yaitu nikmat iman beserta nikmat Islam, kita dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini ya Pak dan UP untuk melaksanakan evaluasi mentoring kita nih selama sudah pertemuan kelima ini gitu. Selawat berkat salam tidak lupa pula marilah kita sajikan ke pangkuan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW,
Ini memang berkat perjuangan beliau yang telah mengantarkan kita umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiah yang sekarang kita sana juga. Oke, Pak, mungkin kita kenalan lagi ya Pak, kayak gitu dari kita dari dari kealumnian itu sebenarnya ada beberapa bidang kayak gitu. Ada di bidang kalam, ada di bidang mentoring alumni, dan satu lagi di bidang apa Pak? Lupa kayaknya tuh yang di alumni juga, reuni alumni. Nah, ada 3 kayak gitu. Dan kita yang di mentoring alumni ini ada saya Rian sama ada UP Pak kayak gitu. Itu jadi, yang BMKA itu mentoring ini maksudnya ya? BM apa? Bidang mentoring? BMK itu ini Pak, bidang mentoring kealumnian dan bidang mentoring kaderisasi dan alumni Pak. Mahasiswa kaderisasi dan alumni. Itu bidang induknya ya. Jadi di sini ada berapa bidang di bawahnya? Ada banyak Pak. Ada banyak. Ada kealumnian, ada aktualisasi, ada kaderisasi. Jadi banyak membawahi bidang-bidangnya Pak. Salah satunya kita di kealumnian itu. Ya. Jadi hari ini kita mau melaksanakan evaluasi Pak kayak gitu. Jadi minggu lalu kita sudah membuat Google Form. Jadi Google Form ini adalah tentang evaluasi tentang penyelenggaraan keberjalanan mentoring sama untuk evaluasi mentor itu sendiri ke menti-menti dari masing-masing mentor gitu Pak. Jadi dari total pengisian form itu ada 41 orang dari 64 orang. Dan yang sudah kita kontak kayak gitu. Ada beberapa yang belum juga membalas pesan dari kita kayak gitu. Jadi selain kita kirim via grup masing-masing, ada juga kita kirim chat personal dari WA Pak. Ya. Jadi ini ada dari Bapak, menti Bapak, dari 15 menti Bapak ada 12 yang sudah mengisinya Pak. Ini ada orang-orangnya. Ini dari Bu Fenia gitu. Jadi dari evaluasinya dari pendapat menti sendiri, jadi beberapa menti beranggapan bahwa kalau pakai platform Telegram dari grupnya itu ada yang merasa grupnya itu kurang kayak gitu. Ada juga yang merasa sudah cukup kayak gitu dari responnya. Sedangkan dari informasinya itu jadwal mentoring itu sudah baik untuk informasinya. Kalau ini saya ini ya. Jadi maksudnya mereka menggunakan Telegram itu ada yang merasa itu baik, ada yang merasa kurang gitu ya. Iya Pak, jadi kan kita fungsi buat grup Telegram itu juga ini karena gabungan Pak, bukan karena yang lainnya Pak. Ada mungkin yang mentinya itu kayak bapak-bapak kan, kalau kita lihat tuh yang paling aktif gitu ya, yang di grup kayak gitu. Mungkin banyak yang dijawab tuh grup bapak gitu karena aktif. Ada juga yang di grup lain tuh yang tidak aktif Pak, kayak gitu. Misalnya tuh yang cuman grupnya itu cuma sebagai informasi penjadwalan aja kayak gitu, bukan kayak informasi kayak diskusi. Kalau grup Bapak kan diskusi ya, kebanyakan yang jawab yang cukup itu di grup Bapak kayak gitu, karena emang sering banyak diskusi gitu Pak. Ini pematerinya sesuai gitu, dan juga sangat sesuai kayak gitu dengan yang menti dapatkan gitu untuk masing-masing dari selama mentoring. Selanjutnya untuk jadwal mentoring rata-rata cukup efektif ya kalau pakai waktunya 2-3 jam kayak gitu. Selanjutnya untuk platform Zoom ini baik ya, dan juga sangat baik gitu untuk pemakaian platform Zoom selama mentoring. Selanjutnya materi yang diberikan rata-rata pada menjawab sesuai gitu dengan yang didapatkan. Selanjutnya ini juga ada interaksi saat mentoring. Rata-rata menti pada menjawab itu baik
dan sangat baik. Selanjutnya partisipasi peserta untuk menjadi, oh ini enggak usah ya karena ini perangkat acaranya kayak gitu. Baik. Nah, ini tuh mentornya, Pak. Jadi untuk mentornya itu materi disampaikan itu rata-rata menjawab paham semua kayak gitu. Selanjutnya untuk metode penyampaian materi itu baik. Dan juga interaksi mentor terhadap menti kayak gitu. Banyak ada yang jawab baik, sangat baik dan baik. Sedangkan penugasan yang diberikan itu cukup efektif dan juga efektif selama yang diberikan gitu. Mungkin saya menyampaikan sedikit dan juga mengenai hasil dari yang kita bicarakan dengan Pak Ahmad Loka, Pak Khairul dan juga Pak Arief untuk kemarin juga. Nah, jadi dari hasil rapat kemarin kita diskusi bahwa dari ketiga mentor kita tersebut ingin gitu membuat semacam pertanyaan gitu seperti esai minimal 10 gitu kan, kita pertemuan kita ada 10 gitu. Yeah. Jadi masing-masing dari nanti mungkin dari mentornya ada kayak macam memberikan esai, apa tuh namanya, pertanyaan esai nanti dijawab oleh masing-masing dari mentor sendiri gitu. Dan juga nanti akan dipresentasikan gitu. Kenapa? Karena dari bapak-bapak yang dari ketiga mentor sendiri kita mau mengukur nih, karena kan kita mau melihat Pak gitu kan, misalnya udah ngikuti materi pertama, ada nggak perubahan ataupun peningkatan kayak gitu dari kapasitas dari diri menti ini sendiri gitu. Karena mentor ini kan untuk meningkatkan kapasitas dari menti itu sendiri. Nanti akan ada penilaian dari mentornya, dari masing-masing mentor. Apakah menti ini layak lulus nggak selama mentoring ini atau tidak gitu. Dengan ada beberapa poin penilaian nanti akan diberikan oleh masing-masing mentor ke menti itu sendiri kayak gitu Pak. Itu dari yang itu kita. Mungkin dari Bapak, mungkin sebelum kita tanggapi, mungkin dari Bapak ada yang evaluasi kayak gitu Pak. Misalnya tuh ada masukan kita dari Bapak, bagaimana, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Dek. Ya, bagaimanapun kan sudah mulai jalan tuh sudah bagus ya buat saya ya. Artinya ada upaya dari Di Arik, apa kabar? Ya, assalamualaikum Pak Win. Salam. Aduh, saya mohon maaf sekali Bapak, saya baru bisa masuk. Nggak apa-apa, udah jadi SIM-nya. Saya gagal lagi Pak. Ini perjumpaan kelima Pak. Iya. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi saya kira ini kan baru mulai ya, boleh dikatakan ya, program mentoring ini ya untuk alumni. Betul Pak. Ya, jadi itu sudah memulai, itu sudah sesuatu yang bagus ya. Dan semua itu kan berproses ya. Yang penting bagaimana kita belajar terus untuk menjadi lebih baik ya. Jadi semua data, semua itu tuh kita kumpulkan terus ya untuk kita ambil hikmahnya, kita pelajari ya, sehingga semakin ke depan semakin bagus ya. Ini kan di samping untuk dakwah ya, juga ini dalam rangka mengembangkan pemuda-pemuda kita untuk membangun negara kita ya, membangun Indonesia, membangun ya lingkungan kita lah gitu ya. Sehingga ini sudah satu program yang bagus sekali ya. Nah, memang idealnya itu ketemu ya mentoring itu, karena kalau mentoring ini bahasa tubuh itu penting ya. Karena ini kan yang antara mentor dan menti itu memang ada jarak ya, baik karena usianya, karena pengetahuannya gitu kan. Nah, jadi saya juga merasa dengan Zoom ini banyak keterbatasan gitu kadang-kadang ya untuk bisa melihat respon, padahal itu kan penting ya, interaksi itu ya. Tapi kan memang kita terkendala ya karena ada ada 19 apa nih?
Corona 19 ya. Jadi ya itu nggak apa-apa, ini sudah bagus. Tapi hikmahnya juga kita menjadi efektif ya melakukan proses ini ya, karena dengan Zoom ini kan ini Rian dari Aceh bisa mengatur ini ya, bisa mengurus ini ya. Jadi dan itu pesertanya dari mana-mana juga bisa ikut itu ya. Jadi memang ini ya cara yang paling baik lah melihat kondisi kita ada di mana-mana gitu ya. Karena nggak mungkin juga kalau kita ketemu khusus untuk itu ya, yang dari jauh-jauh gitu ya. Nah, jadi tapi mungkin ke depan juga dimungkinkan ya kalau bisa itu misalnya yang di Bandung dikumpulin di Bandung ya, Jakarta nanti mentornya di Jakarta gitu, bisa ketemu ya, itu paling bagus ya, paling bagus karena kalau ketemu tuh ada silaturahmi, ada yang kalau kita dekat ya, kita itu saling berempati, itu juga lebih mudah untuk mentransfer ilmu itu ya, karena ketika itu kita sama-sama merasa nyaman ya, orang akan belajar dengan lebih baik ya ketika merasa nyaman itu ya. Dan memang mengingat mentoring ini kan alumni yang sebenarnya kan kebagian sudah bekerja juga ya, dan ya sudah dikatakan ini orang-orang yang sudah dewasa ya. Jadi proses transfer knowledge-nya itu juga agak berbeda dengan yang biasa sekolah ya di SD, SMP, SMA ataupun kuliah gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan ini. Jadi ini sekedar ini aja ya, betapa pentingnya kita mengembangkan metode-metode yang mengefektifkan proses transfer knowledge itu ya. Jadi kalau kita itu sekedar ngasih ceramah jarak jauh ini ya, itu boleh dikatakan itu hanya transfer knowledge, explicit knowledge ya, explicit knowledge yang pengaruhnya ya, efektivitasnya terhadap peningkatan kompetensi itu ya menurut riset ya tidak lebih dari 10% ya, karena proses transfer ini kan masih umum ya, masih umum dan juga tidak melihat ini adik-adik itu dalam posisi apa, bekerja apa yang dilakukan. Nah, jadi maksud saya coach yang sebenarnya dulu saya tawarkan itu penting sekali ya, karena itu bisa meningkatkan efektivitas ya, kalau ini 10% itu bisa 20%. Karena coach itu memfokuskan ya. Jadi kalau ini kan nggak bisa saya melihat semuanya kan. Tapi ketika coach itu kan nanti kan tahu dia itu pekerjaannya itu begini, masalahnya itu gini. Jadi khusus masalah dia yang dibicarakan. Ya, kalau ini kan masalah semuanya ya. Jadi pengetahuan umum lah ya. Karena nggak mungkin kalau satu-satu didengerin itu kan. Nah, jadi coach itu penting sekali ya untuk mengefektifkan proses pembelajaran ya, proses transfer knowledge ya. Tidak hanya explicit knowledge tapi juga tacit knowledge ya. Jadi ke depan menurut saya itu penting juga untuk dijadwalkan ya. Dan namun karena coach itu sifatnya harus yang di coach yang aktif gitu kan. Jadi makanya saya bilang kalau nggak ada yang minta saya nggak akan ngasih gitu kan. Kalau nggak ada kebutuhan karena nanti tidak efektif juga ya. Tapi kalau sudah ada butuh, nah saya siap itu mau 2 jam juga bisa gitu ya. Nah, jadi harus dari menti dorongan itu baru bisa efektif. Karena ketika dorongan itu dari dia, maka dia akan nyiapin. Oh saya nanti mau nanya ini ya. Kemudian saya ingin memahami soal ini yang terkait dengan apa yang akan dia lakukan. Sehingga nanti ketika ketemu tuh prosesnya
akan lebih fokus, lebih mengena. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting ya. Jadi asumsinya kalau mentoring terhadap orang-orang yang dewasa, apalagi orang-orang yang sudah bekerja, maka sesuatu itu harus dari si menti, proses untuk menyerap kompetensi yang diinginkan tuh harus lahir dari si menti, karena proses transfer knowledge yang paling efektif ya, yang terbesar kontribusinya membangun kompetensinya itu justru di learning experience and learning and experience ya. Jadi dia belajar ya, dia bekerja ya. Dari bekerja itu dia minta di coach. Nah, dari situ ada interaksi. Dia melakukan sesuatu secara langsung, terus di coach ya, ada konsultasi, maka itu akan yang paling efektif itu. Nah, sehingga mendorong, makanya di tahap pertama dulu kan saya berikan itu ya, roadmap itu ya. Sebenarnya itu kan untuk ini aja. Jadi dari sisi menti, dia itu melakukan memetakan apa yang dia inginkan ya, dipetakan ya. Dan pemetaan itu juga bisa berkonsultasi kan dengan saya ya. Nah, ketika peta itu sudah jadi, maka dia menyelami di lapangan ya. Kok ini ada masalah begini gitu kan. Nah, itu ditanyakan. Nah, ini proses yang paling efektif. Ya, kalau di metode yang saya kenalkan kemarin 10 20 70, ini 70% kompetensi itu lahirnya di sini. Ya, jadi dia nyoba-nyoba ya, melakukan prosesnya. Kok ini kok nggak seperti yang saya ini kan, dia tanya ya. Nanti kan kalau kebetulan saya punya kompetensi di situ, saya bisa mengarahkan ya. Makanya coach atau konsultan tadi harus memang yang punya kompetensi di situ. Ya, kalau tidak punya kompetensi di situ, maka ya tidak mudah juga ya. Namun kalau ini kan kaitannya saya sebagai manajemen SDM ya. Jadi ya insya Allah adalah sedikit, walaupun sedikit kaitannya itu ya. Kecuali kalau memang adik-adik di situ melakukan ini, membangun organisasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang itu mirip dengan yang saya lakukan, dan saya dulu punya pengalaman di situ, itu lebih cepat lagi itu ya, di proses seperti itu ya. Jadi itu bisa kita jalankan online dengan cara seperti itu. Memang yang paling bagus ketemu, saya lihat sendiri kerjaannya di situ, saya berikan nasihat-nasihat ya. Saya mengalami, karena di Pupuk Kaltim itu kan perusahaan yang canggih ya, yang teknologi tinggi lah. Jadi orang itu bisa betul-betul mengerjakan, berperan sebagai, itu butuh waktu sampai 4 tahun itu ya. Nah, ini prosesnya hati-hati sekali. Dan itu melalui proses tadi. Ya, diberi mata kuliah, kemudian nanti di terus disuruh semacam magang gitu kan. Disuruh praktek sendiri, diawasi ya dengan ketat ya. Kemudian pengawasannya dilonggarin, terus dibiarkan sendiri, tapi ada laporan misalnya seperti itu. Nah, itu baru betul-betul bisa membentuk operator yang handal ya. Ya, karena seorang operator di perusahaan itu bisa menyebabkan pabrik mati ya, dan itu miliaran itu dalam 1 jam itu ya. Ya, sehingga memang di sana prakteknya hati-hati sekali. Nah, tapi kan adik-adik tidak semuanya di pabrik ya. Tapi mirip-mirip seperti itulah kalau mau berhasil ya. Jadi proses-proses itu. Nah, ini bisa kita diskusikan terus lah. Saya insya Allah bersedia untuk merumuskan sistem-sistemnya ya ke depan ya. Ikut ya. Itu kira-kira Dek, ini dari saya ya. Silakan kalau ada ini yang Oke Pak.
izin masuk. Ya, silakan. Terkait tadi coaching yang dimaksud Bapak kan kemarin sempat ya Pak ya dibahas tentang Ya, kalau ya. ada yang bersedia gitu ya. Sejauh ini ada 3 orang Pak yang sudah ingin lebih mentoring secara pribadi gitu ke Bapak. Ada 3 orang. Nah, Ya, ya. tinggal untuk penentuan jadwalnya gitu Pak. Jadwalnya kira-kira Bapak bisa di tanggal berapa saja. Jadi biar saya bisa florkan ke mereka. Ini aja mereka punya usulan ya, opsi tiga opsi lah gitu ya. Saya insya Allah bisa saya atur-atur ya, karena saya kan masih orang merdeka ya. Saya yang ngatur jadwal, bukan orang yang ngatur saya ya. Jadi bisa nanti saya sesuaikan ya. Kasih waktu 3 opsi gitu. Ini Dek, Bu Feni sudah masuk nih. Ya. Assalamualaikum Dek Feni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lagi koordinasi masak barusan. Ya nggak apa-apa Dek. Ini sudah mulai tadi untuk, tapi silakan diulang lagi Dek. Monggo. Resume sedikit aja apa yang ingin dibicarakan. Monggo Dek Rian. Rian kayaknya Ya, Bu. Nah, jelas sekarang. Oke. Baik, saya lagi Bapak Ibu. Jadi untuk Bu Feni dan Pak Win, jadi kita sudah memasukin ini ya untuk pertemuan sampai bulan Agustus gitu ya. Untuk Pak Win sudah pertemuan kelima, dan untuk Bu Feni nanti akan masuk ke pertemuan keempat gitu. Jadi kita melaksanakan evaluasi. Jadi untuk ini juga kebaikan untuk kemajuan dari mentoring kita selama ini berjalan gitu. Jadi kita sudah mengumpulkan data dari masing-masing mentinya Bapak dan Ibu sekalian dengan menggunakan Google Form yang isinya bagaimana evaluasi penyelenggaraan, evaluasi keberjalanan mentoring, dan juga evaluasi dari mentor itu sendiri. Dari 64 total peserta mentoring yang mengikuti mentoring alumni Muda Salman, ada 41 orang yang sudah mengisi form evaluasi ini sendiri. Dari Pak Win sendiri, ada 12 orang yang sudah mengisi dari 15 menti. Sedangkan dari Ibu Feni ada 6 orang dari 13 yang sudah mengisi. Gitu. Jadi kita mengirimnya ini sudah melalui grup, dan juga sudah kita chat personal seperti itu. Ada yang membalas, dan juga ada yang sampai sekarang itu masih nggak di-read sama sekali pesan dari saya gitu. Ini ada evaluasi penyelenggaraan mentoring sendiri. Yang pertama itu mengenai grup mentoring gitu. Jadi ini ada 2. Ada yang menjawab bahwa grup mentoring di platform Telegram itu sendiri itu sudah cukup, dan ada juga masih kurang seperti itu. Jadi karena banyak yang meminta, sebenarnya banyak yang minta sih kalau bisa tuh dari aplikasi WhatsApp saja seperti itu, karena kalau dari Telegram sebenarnya ada juga khususnya kelompok Pak Arief gitu. Jadi kayak karena banyak yang nggak buka Telegram kayak gitu, jadi banyak yang nggak respon gitu kalau dari Telegram gitu. Selanjutnya juga pemberian informasi mentoring itu sudah baik, dan juga ada yang bilang sudah cukup gitu. Dan ini dari panitianya sendiri gitu. Ini untuk evaluasi keberjalanan mentoring, dari pemateri mentoring itu sudah sesuai gitu untuk masing-masing dari menti sendiri. Waktu mentoring itu sudah efektif, itu 2-3 jam. Untuk platform mentoring yang melalui Zoom itu sudah baik. Sebentar ada pengumuman. Atau mungkin saya lanjutkan ya sambil menunggu Rian ya. Ya. Boleh Kang, lagi ada pengumuman nggak enak sini.
Oke, ya baik. Terima kasih Rian. Mohon izin Bu Feni, mungkin saya coba lebih ringkas lagi ya. Nah, jadi ini setelah kita coba minta datanya, evaluasi dari para menti, sejauh ini data yang kami dapat ya, yang pertama tentang apakah platform yang digunakan sudah cukup baik ya, baik itu Telegram maupun Zoom ya. Sejauh ini untuk Telegram hampir setara dengan yang bilang sudah cukup. Jadi sebagian 30% bilang sudah cukup, 30% lainnya bilang tidak tepat ya menggunakan Telegram gitu. Tapi kasus itu nggak berlaku untuk semua grup mentoring, hanya berlaku di grup Pak Arif ya yang merasa anak-anaknya, maksudnya menti-mentinya merasa bahwa menggunakan Telegram kurang tepat ya, jarang dibuka. Tapi mentor-mentor yang lain kami lihat fine-fine saja gitu ya menggunakan Telegram. Gitu. Nah, adapun tentang materi, Ibu, materi yang diberikan saat mentoring, menurut mereka sudah sesuai ya, 43% mengatakan materi yang mereka dapat dengan apa yang diperkirakan, yang mereka ekspektasikan itu sudah tepat ya. Bisa scroll ke bawah, ini siapa yang pegang slide-nya? Ya, rasanya cukup, aku paham. Oh iya Bu. Nah barangkali ini Bu, kalau kami coba simpulkan ya, ada beberapa masukan yang banyak muncul ya Bu di berbagai macam grup ya, terutama tentang tugas ya Bu, tentang tugas yang dirasa tugasnya kurang apa ya, sebahasanya gimana ya. Jadi merasa tugasnya kayaknya nggak pas deh gitu. Itu satu ya, itu tentang tugas. Yang kedua tentang materi. Siapa Rian tuh yang ini slide-nya ya? Iya, baik. Nah udah ke atas lagi deh ya. Kesimpulan aja langsung lah. Siap Bu. Kasihan masukinnya kelamaan karena saya Enggak apa-apa. Iya, baik Bu. Ya, jadi sebenarnya untuk kalau gitu saya coba sampaikan yang itu ya, kesan menti-menti, khususnya menti-menti Bu Feni ya. Ya, jadi kalau terkait menti-menti Bu Feni yang saya dapat ya, data dari sini juga, terus tapi datanya bukan grafik seperti ini, tapi dalam bentuk esai. Jadi kalau saya coba ekstrak baca satu persatu esainya, sebagian besar mengatakan bahwa metode pemberian mentoringnya itu ada yang bilang kurang pas gitu ya. Apa namanya? Seperti hanya ditanya-tanya saja gitu ya. Mungkin yang saya dapat itu ya Bu ya, yang kalau berkenaan dengan mentoringnya Bu Feni ya gitu. Nah, sisanya mungkin nanti coba kami kirim saja datanya. Itu barangkali. Aku juga boleh evaluasi ya. Boleh banget Ibu. Terhadap yang dimentoringin ya. Iya. Boleh nggak? Sangat Bu, sangat boleh Bu. Boleh Bu. Silakan ditunggu. Si adik-adiknya itu kan lumayan belasan lah ya. Jadi aku baca separoh dari datanya mereka lah, separoh orang gitu. Terus yang separoh ini enggak hadir gitu. Nah, sementara yang separoh lagi belum saya baca banget, belum saya evaluasi gitu kan. Nah, terus kemudian minggu depan bulan berikutnya yang separoh yang belum saya pelajari gitu ya. Nah, tapi yang separoh lagi saya udah lupa tuh apa ceritanya gitu kan. Nah, terus yang datangnya nggak jelas gitu kan. Nah, satu itu. Terus masalah dari saya. Terus kedua, sekarang zamannya lagi zaman susahlah secara ekonomi gitu ya. Jadi kalau mau bikin bisnis itu harus benar-benar sesuai dengan
dengan suasana sekarang idenya gitu. Nah, tapi rata-rata dari mereka idenya tuh ya ide-ide yang common sih, yang biasa orang punya ide, nggak usah sekolah S1 gitu, nggak sekolah juga bisa lah itu bikin bisnis begitu, bikin bisnis baju, bikin bisnis makanan, apa gitu ya. Nggak ada bisnis yang membuat saya, ih keren nih bisnisnya gitu. Nggak ada gitu. Terus juga volumenya juga sangat kecil gitu. Nah, kalau saya hitung, kalau kalian mau berwirausaha atau mau berbisnis kayak begitu mah nggak akan dapat UMR acan gitu ya sampai ke depan. Mendingan sekarang ya fokus di profesional aja lah, nggak usah jadi pengusaha sekarang gitu. Pertama memang zaman susah. Kedua, adik-adik tuh masih mentah gitu menurut aku. Masih mentah secara ide bisnis, masih mentah secara pemikiran bisnis, terus juga kayaknya mental bisnisnya juga masih belum terbangun gitu. Nah, kondisi sekarang seperti ini gitu, kayaknya juga aku agak pesimis gitu bahwa mereka bisa menjadi pengusaha gitu. Jangan-jangan nanti mereka jadi orang miskin malahan. Tapi kalau mereka apa namanya, karena S1 ITB kan ya, kerja mah UMR dapat lah gitu. Jadi baiknya mungkin fokus kerja aja dulu. Nanti kalau seandainya ekonomi udah baik, mereka udah nabung buat modal. Nabungnya tuh ya nabung mental, nabung informasi, nabung networking, nabung modal gitu. Nah, barulah mereka mulai belajar berbisnis, mulai berbisnis. Kalau bisnis mah menurut aku sih mereka udah pelajari kan. Tapi belum dapat, ya belum mempelajari mentalnya. Terus belum mempelajari ya networking dan ide bisnisnya kayak gitu kan. Nah, jadi saran aku jadi profesional dulu. Nah, saran kedua, setelah jadi profesional dan udah mantep ingin jadi pengusaha, jangan keluar dulu, tapi di maintenance dulu gitu loh. Di maintenance dulu bisnisnya dari awal. Nanti kalau udah bisnisnya udah prospek, udah bagus, udah income-nya itu udah hampir sama atau lebih daripada dia jadi profesional, barulah dia keluar gitu. Jangan aku sekarang udah nggak mau jadi profesional, mau jadi pengusaha, langsung potong jadi profesionalnya, jadi pengusahanya mulai dari awal lagi, income-nya nggak jelas gitu. Nah jadi menurut aku seperti itu. Jadi nggak ada satupun menurut aku yang aku referensi, ya udah ini bagus nih jadi pengusaha aja gitu. Belum lah, masih pada mentah, terutama cara mental bisnis. Terus titipan aku juga satu hal, mereka kan anak muda ya, jadi jangan gaptek teknologi gitu. Aku aja bisa pakai Telegram, pakai WA oke, pakai Discord oke gitu ya. Harus dipelajari lah. Itu kan teknologi untuk bernetworking juga sih menurut aku gitu. Dan mereka harus tampil untuk hal-hal teknologi ini gitu. Ya itu aja dari aku sih. Jadi nanti aku mau mentoring sekali lagi. Aku pikir mau closing aja dengan beberapa note gitu. Karena waktu aku juga nggak banyak ya. Jadi aku juga mau mentorin beberapa orang, tapi ya memang udah siap secara pengusaha gitu ya. Dan aku hitung juga mereka akan prospek gitu kan. Nah kalau ini masih mentah benar gitu. Ada 1-2 yang kelihatan bagus kemarin ini, tapi ya nggak pernah datang gitu.
Ya jadi aku bisa apa kayak gitu, tapi juga belum bagus-bagus banget lah gitu. Dan kebetulan kalau nggak salah profesinya dokter ya, ya udahlah jadi dokter aja dulu yang benar gitu, yang baik gitu kan. Nah kira-kira begitu adik-adik, terus juga Mas Win. Mas Win mah tahu kalau aku mah ngomong apa adanya. Bagus tapi deh itu kan supaya diketahui juga oleh adik-adik. Baik, baik. Ya, saya izin menanggapi Ibu Feni. Yeah. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Feni, Bu ya. Ya, saya menghargai sekali waktu Ibu dan Bapak yang sudah diluangkan sedemikian rupa untuk menghadiri atau menemui para menti-menti kita. Mungkin sebagian ada yang masih mentah ya. Berarti itu evalnya mungkin di kami ya. Ketika kami mengolah atau ngefilter ya input pesertanya, harusnya bisa ada standarisasi yang lebih jelas lagi ya. Itu mungkin satu ya. Nah, saya mau merujuk dulu ke bahasan Pak Win, Bu Feni, mungkin nanti bisa nyambung ke Bu Feni ya, tentang yang hukum 10, 20, 70 tadi ya. Saya sempat ikut juga beberapa kali mentoringnya Pak Win. Ini sangat menarik ya. Kalau yang saya lihat ya, dan mungkin terkonfirmasi juga dengan kuesioner yang kami terima. Jadi peserta masih menganggap mentoring kita masih dalam yang 10%. Apa tuh yang 10%? 10% ya itu hanya semacam kayak penyampaian satu arah ceramah gitu ya, penyampaian materi satu arah. Jadi hanya peningkatan knowledge saja tadi kalau mungkin bahasanya Pak Udin ya, penyampaian knowledge gitu, transfer knowledge. Yang efektivitasnya hanya sampai 10% gitu. Nah, yang ada di 20% itu kata Pak Win itu coaching tadi ya, bentuknya coaching yang memang langsung person to person gitu ya. Jadi bisa fokus ke orangnya dan memang harus dari si mentinya sendiri yang aktif untuk mengejar mentornya gitu. Nah, yang ketiga, yang 70% yang paling efektif ya tadi tentang learning by based on experience gitu. Jadi si menti sudah punya pengalaman di misalnya di bisnisnya, dia gagal apakah gitu, dia kasih treatment apa ternyata hasilnya bertolak belakang, maka dari experience itu dibawa ke mentornya, lalu disampaikan ke mentornya untuk konsultasi, dan dari situ mentor bisa memberikan arahan dan masukan, dan harapannya dengan seperti itu efektivitasnya bisa sampai 70% ya. Nah, dari hal itu saya kepikiran teknisnya mungkin dirubah Bapak Ibu sekalian, dirubahnya jadi jika ingin ada sesi dengan kami, misalnya dengan para mentor, di bulan September, silakan kirimkan semacam tanda kutip proposal gitu ya. Apa yang kalian alami di sebulan terakhir, kalian sudah melakukan treatment apa, dan hasilnya seperti apa, dan apa yang ingin didiskusikan, apa yang ingin dikonsultasikan, dan apa yang ingin ditanyakan gitu ya. Nah, kalau nanti setelah Bapak Ibu baca dan ternyata, oh ini case-nya nggak cetek lah gitu ya, maksudnya buat level ya, alumni Salman harusnya ya, oke lah ini ya nggak mentah-mentah aman lah gitu ya, bisa dibantu lah ya gitu ya. Nah, kalau ini transferasi memang perlu diangkat, perlu dibahas, baru hanya undang mereka yang memang mengirimkan proposal tersebut gitu ya ke mentoringnya. Jadi mungkin metodenya bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jika ada sanggahan atau pendapat lainnya silakan, boleh sekali. Itu barangkali ya Pak Win dan Bu Feni. Semoga saya nggak salah tangkap ya. Ya, jadi saya juga bisa memahami yang disampaikan Bu Feni tadi ya. Dan memang adik-adik sendiri kan tidak melakukan suatu proses seleksi yang sedemikian ya, sehingga memang bisa menyesuaikan dengan memang apa ya, semua itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Tapi yang jelas kelebihan ya kayak Bu Feni kan banyak yang bisa ya, tapi memang kalau terlalu jauh ya jadi kurang efektif, memang terlalu jauh jaraknya. Jadi seperti saran Bu Feni tadi, jadi orang-orang yang memang sudah punya mental, sudah punya sudah siap jadi pengusaha, itu baru ya diketemukan dengan Bu Feni. Kalau masih awal-awal ya itu nggak apa-apa ke saya itu ya. Ya artinya saya lebih ke memberi motivasi ya, dan juga
memberikan teori-teori ya. Tapi kita kan mencari Nah, practitioner itu betul. juga Saya sih udah lupa teori-teori, Mas. Tapi yang paling berharga itu kan justru practitioner-nya itu ya, praktek itu ya. Dan makanya sebaiknya nanti diatur sedemikian sehingga Bu Feni yang waktunya juga sangat berharga itu bisa digunakan secara tepat, secara efektif ya. Mungkin jadi mentor ini bisa tidak satu gitu ya. Tapi justru ketika dia dalam posisi ini, mentornya ini ya. Ketika dia sudah tahap tertentu dan butuh proses seperti ini, itu mentornya itu misalnya seperti itu ya. Ini menjadi betul, Mas. Jadi ide Mas Win itu betul sekali. Jadi Mas Win seleksi dulu nih. Nah, dia itu lebih cenderung profesional atau jadi pengusaha. Kalau udah Mas Win lihat dia itu jadi pengusaha nggak cukup mental atau nggak cukup kreativitas, Mas Win udah arahkan aja mereka jadi profesional karena mereka akan bagus juga. Jadi sebenarnya teman-teman jadi pengusaha atau jadi profesional itu sama aja sih. Yang jadi masalah tuh kalau nggak sukses gitu. Jadi profesional kalau sukses gajinya bisa lebih gede daripada pengusaha. Pengusaha kalau nggak sukses bisa lebih kecil daripada UMR gitu kan. Nah jadi yang paling penting itu dia bisa berkontribusi terhadap ekonomi Islam ini sebagai apa gitu. Apakah sebagai profesional atau sebagai pengusaha. Contoh misalnya direksi-direksi di perusahaan saya gajinya gede juga gitu kan. Jadi nggak jadi masalah gitu mereka jadi profesional juga. Nah tapi nanti kalau ada dari mereka emang punya bibit pengusaha dan dia juga punya niat yang kuat gitu kan ya Mas. Ya. Nah nanti kita Zoom bareng. Ya. Jadi saya dengan Mas Win mentornya dia ngobrol. Nah nanti Mas Win ngomong sesuai dengan penguatan mentornya, penguatan SDM-nya. Saya bicara tentang bisnisnya. Nah mungkin itu lebih baik mungkin. Ya Mas. Nah tapi pasti akan sedikit, nggak banyak karena dari yang saya bilang tadi itu, dari yang saya coba bimbing itu, ya rata-rata masih belum lah cukup untuk jadi pengusaha gitu. Nah kasihan saya nanti kalau cuma dagangannya tuh omsetnya cuma 1 juta atau untungnya cuma 1 juta. UMR Bandung aja berapa? 3 jutaan kan? Mending jadi terus juga enak tidur juga nggak mikirin gimana kalau minus gitu kan. Iya, tapi jadi saya berpikir sih kalau adik-adik S1 itu jadi pengusaha itu harus yang serius gitu. Minimal target ke depannya income-nya akan lebih besar daripada income dia jadi profesional gitu Tang. Itu tuh udah kelihatan bibit-bibitnya dari bisnisnya, harusnya begitu. Tapi kalau bibit-bibit dari bisnisnya suram, yang nggak tahu kapan dia mau dapat di atas UMR, iya kasihan gitu. Gitu ya Mas Win. Punten saya lagi nggak pakai kerudung jadi nggak ini. Ya jadi memang kita harus tekankan kepada adik-adik bahwa yang terpenting tuh bagaimana kita berkontribusi menjadi orang yang bermanfaat ya. Tidak harus semuanya jadi pemimpin ya, tidak harus semuanya jadi pengusaha. Ya. Kita itu sekarang pengusaha itu baru sekitar 3,6 ya yang tercatat di kementerian ya. 3,6% ya dari angkatan kerja. Jadi kalau Amerika itu sudah sampai 13% ya. Jadi memang pengusaha itu butuh kualifikasi yang hebat ya. Karena dia itu harus mengerjakan banyak hal, harus bersaing dengan banyak hal ya. Sehingga memang saya setuju tadi bahwa itu harus ada proses ya.
proses. Ini juga untuk kebaikan adik-adik ya. Kalau memang dirasa motivasinya nggak cukup ya, kemudian juga terutama tekadnya itu ya, udah tekadnya nggak kuat, kompetensinya nggak mendukung, ya udah lebih baik diarahkan ke profesional ya. Kan mentoring ini kan juga bermanfaat juga untuk profesional ya. Dan nanti mungkin untuk pengusaha itu juga ada step-stepnya juga gitu ya. Kalau masih awal itu bagaimana dan siapa nanti yang tepat gitu ya. Jadi betul bahwa menjadi usaha itu nggak gampang. Saya merasakan sendiri itu ya, sangat tidak gampang. Perlu tekad kuat ya, dan perlu tadi. Nah jadi kalau sudah lulus S1 ya itu harusnya sudah ini ya, sudah tekadnya sudah kuat dan mungkin sudah prosesnya itu sudah dimulai sebelumnya barangkali ya. Ya itu Dek dari saya. Baik, saya izin bertanya lagi ke Ibu Feni barangkali Pak. Ibu mohon izin lagi. Ini ya tadi saya dapat masukan ya insightful sekali dari Pak Wid sama Bu Feni tentang paradigma kita ya dalam ingin berbisnis ataupun menjadi profesional ya. Tapi mohon izin sekarang saya ingin tanya lebih ke hal teknis ya Ibu Bapak sekalian, jadi mohon diizinkan hal teknis ya. Jadi tadi yang saya tangkap dari Ibu Feni, Bu Feni akan mencoba closing sesi mentoringnya ya, mencukupkan diri Bu ya di pertemuan selanjutnya. Nah, saya mau menawarkan skema ini Bu. Jadi apakah kita perlu seleksi sekali lagi Bu, untuk meninjau ini masih layak untuk dimentori sama Ibu Feni atau benar-benar sudah kayaknya belajar yang lain dulu aja deh gitu, atau ke profesional dulu aja deh gitu. Apakah perlu dicoba diseleksi lagi dulu Bu, ditinjau kembali atau memang sudah cukup saja di closing? Itu barangkali ya Bu Feni. Mungkin kalau boleh sih, kalau Mas Win nggak keberatan, disatuin aja dulu dengan dengan kelasnya Mas Win. Nah, nanti kalau Mas Win merasa bahwa wah ini ada nih yang bagus, yang siap. Nah, nanti saya sama Mas Win adain kelas gitu. Jadi untuk pertama ya, untuk selanjutnya ya bisa saya coach personal gitu aja gitu, satu-satu aja gitu. Karena tiap orang memang beda gitu. Jadi misalnya si ini bisnisnya apa, cara nanganinnya, cara membuat keputusan dan sebagainya berbeda gitu. Jadi tahapannya, kalau saya sekali lagi maaf Mas Win, kalau Mas Win boleh disatuin sama Mas Win, terus kalau memang mereka cenderung ke profesional ya diarahkan saja ke profesional, karena memang sekarang ini masalahnya ekonomi Indonesia ini karena COVID lagi jelek ya, terus entah kapan lah ekonomi ini rebound gitu ya. Jadi kalau mereka pingin jadi pengusaha itu harus benar-benar keahliannya itu, terutama cari ide bisnisnya itu harus advance gitu. Nah, kalau memang dia punya ide bisnis yang advance kayak gitu kan, yang sesuai dengan zamannya sekarang, di mana ekonomi sekarang tuh uang berputar itu, beredar itu sedikit, wah itu bagus sekali. Nah, itu kita kita akan private aja supaya dia cepat menjadi pengusaha gitu kan. Saya akan sangat serius gitu, bisa online atau offline. Nah nanti saya juga perlu bantuannya Mas Win yang biasa menangani sumber daya gitu ya, untuk mentalnya gitu. Insya Allah siap. Siap saya Dek ya. Begitu. Baik, Pak. Berarti baiknya untuk periode yang sekarang atau periode yang selanjutnya aja Pak ini Pak diterapkan Pak? Jadi tadi itu maksudnya kan
nanti dijadikan satu ya. Nanti setelah ada identifikasi kita ya, identifikasi itu kan bisa berupa pengamatan kita atau juga usulan dari adik-adik yang nanti kita uji gitu, bahwa ada yang memang punya keinginan kuat untuk ke situ ya, dan kita nilai sudah cukup ya, mungkin nanti bisa ini yang seperti itu nanti yang langsung ditangani Bu Feni gitu. Oh, baik. Ya. Jadi ya ini memang harus kerja bersama ya, karena tadi komponennya kan ada 3 tadi ya. Komponen 10% itu knowledge ya, 20% coaching, yang 70% learning by experience ya. Betul. Nah, jadi yang experience ini kalau dia nggak punya experience nggak bisa membimbing juga kan ya. Tapi kalau yang komponen 70% tadi bagi adik-adik itu kalau dibimbing oleh orang yang sudah mengalami sendiri jatuh bangunnya usaha ya, pernik-perniknya melakukan usaha ya, segala macamnya, itu akan lebih cepat ya, akan lebih pas gitu. Kalau saya mungkin ya lebih perannya lebih ke yang di 10 dan 20 tadi ya. Makanya kalau saya usulkan, kalau dengan saya, adik-adik harus sudah punya usaha dan harus sudah, untuk yang 70% tadi, sudah punya usaha, sudah jalan ya. Nah, di situ ada masalah-masalah, boleh nanya ke saya, baru berguna. Tapi kalau saya searah mengarahkan adik-adik dalam bekerja, ya nggak pas lah ya. Itu pun saran-saran saya akan lebih ke SDM-nya, ke pengelolaan SDM-nya ya, bukan usahanya ya. Nah, kalau usahanya ya Bu Feni ya, yang mungkin lebih tepat lah ya. Nah, untuk itu lebih bagus di tadi seperti tadi ya. Merger Pak ya. Ya. Kalau di merger juga dengan mentornya Pak Arif, gimana ya Pak kira-kira ya? Pak Arif kan ke profesionalisme juga, ke profesional juga ya. Oh, bisa juga, bisa. Bahasan mentornya. Iya, mangga. Jadi nanti dari Pak Arif dan dari saya gitu kan, kalau ternyata ada itu nanti kita usulkan gitu untuk di mentorin lebih jauh ya. Ya, jadi yang tadi yang masih ada yang dari Bu Feni tadi, maksudnya itu digabung dengan Pak Arif gitu, maksudnya gitu deh. Oh iya, jadi mungkin bisa jadi yang Pak Arif, yang dari Bu Feni digabung ke Pak Uwin, sekaligus yang dari Pak Arif juga gitu. Terlalu banyak nanti, terlalu banyak. Ya? Oh, iya. Karena gini, kalau terlalu banyak ya, itu nanti nggak bisa membagi perhatian ya. Oh iya. Kan mentoring ini harus perhatiannya, itu pun saya juga sekarang belum bisa ya, belum berhasil ya. Jadi ya mungkin untuk sementara yang dengan Bu Feni dulu aja lah ya. Tapi kalau Bu Feni masih bersedia, masih berkenan, mangga nanti tetap nanti kalau misalnya sudah tiba saatnya harus ini dulu belajar teorinya dulu gitu ya, atau memperdalam pembinaan mentalnya dulu, nggak apa-apa, nanti ke saya dulu ya. Iya gitu Mas Win. Jadi nanti kalau kata Mas Win, wah nanti kita ngobrol yuk sama Bu Feni untuk memperkuat bisnisnya atau strateginya. Nah nanti kita bisa ngobrol lah ya Mas Win ya gitu ya. Kita bisa, sebab memang nggak mudah juga sih jadi pengusaha itu. Contoh aja di kelas S2 MBA ITB, saya kan jadi mentor di sana. Nah, itu kan semuanya udah fokus pingin jadi pengusaha atau jadi profesional ya di bidang bisnis gitu. Nah, itu pun setelah
kita mentoringkan, jadi yang jadi mentor bukan saya aja ya, banyak orang-orang hebat juga yang jadi mentor. Misalnya dari apa namanya, petingginya Astra, petingginya perbankan apa gitu ya. Bukan saya aja yang jadi mentor gitu ya. Nah, itu pun setelah jadi alumni saya lihat yang jadi pengusaha itu nggak sampai 5% loh yang jadi pengusaha, terus yang sukses juga nggak banyak gitu, nggak banyak. Jadi memang nggak mudah. Padahal di MBA ITB itu apa istilahnya, ilmu-ilmu yang diberi itu ilmu-ilmu yang bagus lah, ilmu-ilmu yang kelas internasional lah gitu ya. Nah, tapi ya kita nggak usah berkecil hati. Kalau semua jadi pengusaha, siapa pembelinya gitu. Memang udah hukum alamnya begitu gitu ya. Nah, tapi kalau ada di Salman ini yang bibitnya bagus gitu, kita harus kalau kayak kita mau nyabung ayam jago gitu ya, ayam jagonya harus dielus-elus supaya menang gitu. Nah, itu saya sangat bersemangat untuk apa namanya, membimbing mereka tuh gitu. Tapi pada dasarnya kelihatan kok mana mental yang akan bisa survive jadi pengusaha, mana yang enggak. Nah, itu baru dari segi mental. Nah, terus kedua dari segi ide, mana ide yang ini idenya keren banget gitu ya. Ini cocok deh, kelihatannya ini sangat prospek gitu. Nah, itu kelihatan juga sih secara kasat mata. Nah, yang jelas kalau dalam bisnis itu kita harus eksekusi kalau kita optimis bahwa bisnis itu bagus gitu. Karena optimis aja belum tentu bisnis itu jalan gitu. Apalagi kalau idenya itu pesimis gitu kan. Nah, oh ya, tapi kan kita berdoa rezeki di tangan Allah. Iya benar sih gitu kan. Nah, tapi itu ada juga tanda-tandanya kalau bisnis di tangan bisnis itu rezeki di tangan Allah, ada tanda-tandanya. Dia nggak usah kuliah aja bisnisnya udah moncer gitu ya. Dia mungkin aja cuma SD tapi bisnisnya udah moncer gitu. Nah, tapi kan Allah berbilang sama kita, sama umatnya bahwa sudah dihamparkan semua di muka bumi ini, tinggal kita mencarinya. Jadi harus dicari gitu, walaupun udah dihamparkan. Nah, nyarinya itu kalau yang rezekinya bagus atau yang apa tadi ininya bagus, dia nggak usah menggali-gali gitu, gali-gali di depan mata. Nah, itu yang namanya nggak usah susah-susah, dia rezekinya udah di depan mata. Jadi bisnisnya gampang aja, tapi ada bisnisnya harus menggali sampai ke bawah tanah berapa ratus meter, yaitu bisnis pertambangan. Ya itu kan mencari dia kan. Nah, mencari pun ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit gitu kan. Tapi Allah bilang ya memang udah dihamparkan, tinggal kita mencarinya gitu. Nah, yang jelas apakah kita sudah punya mental untuk mencari sampai ke bawah tanah gitu. Apakah kita sudah punya tools-nya, udah punya scope-nya atau apanya untuk mencari gitu. Atau kita hanya sekedar iseng aja dengan mental nggak kuat gitu. Baru ngegali dikit aja udah capek, udahan gitu. Nah, orang yang mental-mental begini buang-buang waktu untuk kita membimbingnya. Tapi kalau mentalnya, aku memang mau jadi pengusaha, walaupun apapun yang terjadi, gitu. Mohon bimbingan, gitu kan. Terus 24 jam sampai mimpi-mimpinya juga jadi pengusaha. Nah, itu yang begitu, yang begitu, gitu. Tapi kalau yang ragu mau jadi pengusaha atau jadi profesional aja deh dulu sambil lihat gitu. Mungkin dia bisa jadi profesional di perusahaan-perusahaan lain. Nah,
contoh aja misalnya nih anak saya Iva, dia ragu mau jadi pengusaha atau jadi profesional. Tapi kalau jadi pengusaha dia pengen jadi pengusaha yang zaman kekinian lah gitu. Jadi ya ini daftar ke Grab, daftar ke Grab. Nah, terus mau ditempatkan di Surabaya, gajinya cuma UMR. Tapi tujuannya dia bukan gajinya itu, tujuannya dia ingin mempelajari bisnis yang zaman sekarang gitu. Nah, contohnya begitu gitu. Iya. Ya, jadi ada sunatullahnya untuk bisa dapat rezeki gitu ya. Ya, artinya ada tekadnya, ada ilmunya gitu kan. Jadi kalau itu juga nggak kita ini, Allah juga ragu-ragu. Nanti dikasih rezeki, ternyata kita nggak bersyukur dan nggak bisa menggunakan dengan baik, malah jadi nggak benar gitu. Allah kan melihatnya seperti itu ya. Jadi kita melihatnya juga jalan rezeki itu tadi sudah dihamparkan, tapi kan kita harus mencari. Mencarinya, ikhtiarnya itu kan harus dengan ilmu, dengan tekad yang kuat gitu, kira-kira seperti itu ya. Sehingga inilah yang kita ajarkan ya. Kalau saya memang belajarnya ngajarin orang gitu ya. Nah, tapi kalau Bu Hen ini kan sudah sebagai pengusaha yang lebih tepat kalau tadi itu, kalau sudah dapat orang yang seperti itu gitu kan, yang sudah punya modal mental ya, udah modal pemahaman, pengetahuan, baru itu worthy lah untuk artinya dari sisi waktunya Bu Feni dan juga dari sisi efektivitasnya menyerap ilmu ya. Karena kalau terlalu jauh ya, itu juga nggak efektif ya. Tapi kalau saya kan memang lebih banyak memberi motivasi, terus memberikan metode-metode yang banyak digunakan ya. Jadi mungkin tadi usul tadi cukup bagus tadi. Cukup tuh, Dek Arik, Dek Rian. Baik, iya. Oke, terima kasih sekali Ibu Feni dan Pak Win ya. Usulnya kami terima ya. Tadi mungkin nanti Ulfah bisa mereview ulang ya, merekapitulasi ulang keputusan dan ya poin-poin penting yang tadi kita bahas ya. Karena kita sudah lebih dari sejam ya kita diskusi. Mungkin saya kembalikan ke Rian dan nanti coba tolong Ulfah coba sampaikan poin-poin penting yang perlu diperhatikan ya. Gitu barangkali. Silakan Rian. Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Arik gitu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada juga lagi gitu masukannya gitu ya untuk keberjalanan dari Medok ini kembali kayak gitu, bagaimana misalnya nanti ke depannya untuk misalnya untuk pertemuan mungkin dari Pak Win ya, untuk ke depannya itu bagaimana untuk pertemuan kita selanjutnya gitu, adakah gitu Pak? Teman selanjutnya ya seperti biasanya ya setiap bulan sekali kan. Cuma itu tadi saya mau mengcoach adik-adik yang memang dia butuh ya. Jadi saya tidak akan memprogramkan ini coaching tanggal sekian, enggak ya. Kalau mereka butuh, beri mereka opsi waktu. Nanti saya memilih waktu ini ya. Terus kalau nanti misalnya mau konsultasi itu ya atas dasar apa yang sudah dilakukan, apa dasar apa yang dialami di lapangan gitu. Ya, bukan atas dasar teori-teori gitu. Karena ini kan orang dewasa dan asumsinya ini bekerja ya kan, dunia kerja yang akan dijalani ini ya. Jadi seperti itu. Tadi kan sudah ada 3 yang mau itu ya, silakan dijadwalkan ya. Kemudian ya nanti seperti biasanya setiap bulan kan saya akan siapkan, biasanya seminggu sebelumnya sudah saya sampaikan materinya. Kemudian kalau bisa waktunya itu jangan mepet ya. Mungkin 3 jam lah itu ya. Kalau selama ini 2 jam tuh masih ini ya. Walaupun nanti
kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya cukup 2 jam, tapi mungkin di spare ya. Jadi antara jam sekian sampai jam sekian, supaya juga nanti kalau ada konsultasi yang pribadi yang di situ ya, itu juga sempat. Karena kalau situasinya itu mepet, beberapa kemarin mungkin menjadi beberapa yang ini nggak mau nanya ya. Jadi yang nanya yang aktif-aktif aja gitu ya. Seperti itu ya. Jadi usulan saya seperti itu. Masih di mute. Ya. Gimana? Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk kayak gini Pak, yang kita kan juga sempat nih bicarakan kepada 3 meter yang lalu nih mengenai misalnya mekanisme misalnya mereka itu seperti apa tuh namanya? Bagaimana misalnya menilai mereka itu berkembang atau Pak gitu. Ada bagian dari usul dari itunya. Yang tadi saya sampaikan selanjutnya mereka misalnya membuat esai atau apa gitu. Jadi kita melihat juga kelulusannya mereka tuh bagaimana. Apakah mereka ada nggak selama ikut mentoring ini ada kapasitas dari mereka itu meningkat atau bagaimana? Dari Bapak Win sendiri bagaimana itu? Masukannya biar penilaian itu bagaimana? Ya, kalau saya itu karena saya itu bukan guru ya, bukan pengajar formal ya. Jadi kalau saya itu orang praktis ya. Yang penting kita membuat forum yang kita bisa memberi manfaat dan itu adik-adik dapat manfaatnya gitu. Ya, dan itu ya biar Allah saja yang memberikan imbalannya ya. Karena begini, kalau menilai itu sangat tidak cukup data yang saya perlukan untuk bisa menilai. Karena saya juga nggak bisa nginget semuanya ya. Saya udah baca semua itu ya. Cuma kan kalau ya karena waktu kita kan terbatas ya, Dek ya, di situ ya. Jadi kalau saya itu lebih ke ini justru dari adik-adik itu sarannya apa ya. Kemudian itu yang akan saya perbaiki bahan-bahan saya akan saya berbagi dari situ ya, cara saya melakukan saya berbagi dari situ. Dan ya karena ini kan di Salman ya, ini kita lebih melihat dakwahnya nih ya, lebih melihat dakwahnya ya. Kita bukan di lembaga training apa gitu ya. Jadi saya kalau saya melihatnya seperti itu, bagaimana usaha saya supaya adik-adik itu mendapat manfaat dan dia mendapat percepatan ya di dalam membangun manfaat yang dia lakukan ya, apakah sebagai profesional, apakah sebagai pengusaha ya. Kalau saya kan tidak di grup saya kan tidak disyaratkan calon pengusaha kan ya. Nah, silahkan aja ya, tapi yang penting jadilah orang yang memang memberi manfaat yang terbesar. Yang sebaik-baik manusia kan yang paling banyak memberi manfaat ya. Dan untuk bisa memberi manfaat itu nggak mungkin kita nggak pakai ilmu, ya kan? Dan ilmu itu harus cari dengan sungguh-sungguh ya. Jadi makin ilmu kita makin banyak, makin mungkin kita beri manfaat yang banyak ya. Tapi ilmu saja juga nggak akan bisa kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak punya tekad gitu kan, nggak punya mental yang baik gitu kan. Nah jadi mentoring ini tuh proses untuk memberikan ilmunya, proses untuk mentransfer karakter ya melalui diskusi, melalui coach ya, juga melalui kalau bisa nanti sekali-sekali ketemu gitu ya. Ya, jadi itu proses transfer tacit maupun explicit knowledge kita usahakan juga bisa dilakukan walaupun dengan model-model seperti ini. Kan waktu sudah saya ajarkan ya untuk menjadikan eksplisit ke tacit knowledge ya tidak selalu itu bisa kita lakukan dengan cara-cara explicit knowledge yang kita peroleh tadi, kita refleksikan, kita praktekkan ya. Jadi itu bisa dilakukan sendiri ya. Jadi proses untuk mentransfer knowledge ya yang berupa tacit dan eksplisit sesungguhnya tetap bisa dilakukan seperti ini
Jadi kalau target saya seperti itu. Karena kalau pengalaman saya, semakin kita itu melihat ke menilai ya. Pertama, saya butuh waktu. Lebih baik waktu itu saya pakai untuk menyiapkan ini. Kedua, adik-adik itu kalau sudah dinilai terus nanti perhatiannya itu ke nilai. Padahal saya berharap mereka itu perhatiannya ke mencari ilmunya, menangkap pesannya. Ya. Nah, kecuali nanti kalau ini sudah kelas ini sudah lebih canggih lagi ya. Manajemennya sudah bagus, orang-orangnya sudah diseleksi ya. Kemudian saya punya data yang lengkap untuk bisa mengevaluasi. Nah, itu baru bisa deh. Baru saya jadi untuk sementara ini saya sih memakai cara seperti itu ya. Tapi kalau adik-adik itu menjadi aturan dari PMK ya nggak apa-apa, nanti silakan aja seperti apa ya, nanti saya coba, tapi saya tidak ingin mengganggu proses ya. Paling ya diam-diam saya nilai gitu ya, tapi saya belajar ya bagaimana proses menilai itu ya. Tidak ada sistem yang efektif 100% valid bisa menilai ya. Validitas yang tertinggi itu cuma 65% ya. Itu pun melalui cara assessment center ya. Jadi kalau kita menilai orang ya, ini kan menilai kinerja, menilai menilai perilaku dan sebagainya, itu kan nggak bisa hanya yang dilihat oh dia hadir gitu kan. Kadang-kadang dia tidak hadir karena kehalangan tertentu ya, atau dia hadir terus juga belum tentu bagus juga ya. Jadi itu tapi saya tetap kalau memang itu aturan yang diberlakukan saya akan lakukan ya. Tapi kalau usulan dari saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak gitu. Nanti insya Allah kita dari panitia akan mengirimkan ya hasil dari yang sudah dari Menti isi evaluasinya gitu. Baik, mungkin sebelum dari Ulfa mungkin ada yang mau masukkan lagi gitu, mau ngasih tanggapan? Sudah ada? Cukup, nggak ada Kang. Cukup. Tapi mungkin saya mau mereview dari sekitar 1 jam meet kita hari ini terkait saran dan masukan yang telah diberikan oleh mentor. Langsung masuk aja Kang ya. Oke. Ya, jadi yang pertama tadi terkait usulan dari Pak Win mengenai coaching ya Pak. Kita akan terima gitu. Kita akan terima coaching one by one gitu. Jadi secara langsung ke mentornya nanti akan difasilitasi oleh kami untuk mengatur jadwal pertemuan gitu. Jadwal pertemuan waktunya. Sejauh ini untuk di kelasnya Pak Win di Pak Win sudah ada 3 orang dan sudah saya follow up tapi belum ada balasannya Pak. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya akan kirimkan data tanggal yang mereka, opsi waktu yang mereka berikan. Yang kedua, terkait tadi pertemuan untuk mentoring Bu Feni yang 1 kali lagi berarti yang terakhir ya Bu ya, untuk sekaligus untuk menutup kelas mentoring dari Bu Feni itu sendiri. Namun nanti anak-anak di mentinya Bu Feni akan dialihkan kepada Pak Win untuk dilihat sebenarnya mereka ini akan kemana gitu, jalurnya lebih ke profesional, akan ke profesional atau ke fokus untuk ke pengusaha. Kalau misalnya memang sudah sesuai dengan udah siap nih untuk menjadi seorang pengusaha, nanti bisa dimasukkan ke mentoring ke Bu Feni secara langsung, jadi kayak pertemuan khusus gitu seperti coaching gitu, seperti itu. Yang ketiga, kita tadi juga belum mesepakati kapan mentoring yang perpindahan dari Bu Feni ke Pak Win ini kapan jadinya gitu. Namun kalau yang saya tangkap mungkin setelah dari Bu Feni menutup mentoring kelas yang terakhir, nanti juga ada kayak dari panitia untuk memberitahu gitu. Lalu nanti ke Pak Win seperti itu. Dan ada juga tadi beberapa saran masukan untuk panitia sendiri terkait standarisasi peserta atau juga lebih kepada
penilaian secara khusus gitu untuk ini bisa jadi buat jadi kayak masukan untuk tahun depan gitu dalam proses rekrutmen peserta mentori. Seperti itu. Mungkin ada yang terlewat bisa ditambahkan. Oke, baik, terima kasih Ufah gitu ya. Oke, mungkin Pak Wen dan Bu Feni terakhir nih, mohon maaf ya. Sebelum kita tutup, ada nggak kira-kira masukan mungkin dari Pak Win ataupun Bu Feni untuk kita nih dari panitia selama menyelenggarakan selama melaksanakan program dari mentoring ini sendiri gitu? Ada nggak masukan untuk kita gitu? Bu Feni dulu silakan. Sebentar, termute ternyata. Masukannya tadi kan saya udah semua saya sampaikan. Jadi cukup di situ. Nah, tapi kita itu kata Bung Karno perlu memaksimalkan anak muda ya supaya bangsa ini maju ya. Nah, klasifikasinya tentu sesuai dengan kira-kira mereka punya skill, punya kemampuan di mana untuk didorong gitu ya. Nah, klasifikasinya ada 4 sebetulnya menurut saya. Pertama, jadi profesional karena mereka memang udah S1 ya. Terus kedua, jadi pemuka agama ya karena mereka aktif di Masjid Salman gitu. Nah, ketiga pengusaha, keempat itu politisi gitu loh. Nah, jadi mereka itu sayang kalau nggak kesana nggak kemari gitu. Jadilah orang sukses di bidang apapun sama aja gitu. Yang jelas bangsa Indonesia itu perlu orang sukses yang banyak, terutama pribumi gitu. Bukan pribumi aja yang banyak sukses. Terutama kalau kita orang Islam gitu supaya banyak zakat infak sedekahnya gitu, dan supaya negara ini tuh membahagiakan atau menyenangkan atau menginikan orang Islam gitu, apa istilahnya ya, perbaikan lah buat kita sebagai orang Islam. Dan nggak cukup hanya niat gitu aja sih. Saya dulu itu niatnya tuh jihad sampai sekarang. Nah, tapi saya jihadnya di bidang ekonomi. Jadi saya nggak hitung-hitungan tenaga, nggak ikut hitung-hitungan waktu. Saya bisa nggak tidur-tidur loh kalau saya lagi mikirin sesuatu supaya jadi gitu, bisa tuh. Seperti itu. Jadi namanya juga jihad. Jihad itu ya harus maksimal. Nah, tapi dengan cara itulah orang bisa jadi seseorang gitu menurut aku. Karena apa? Kan kita saingan dengan orang lain. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kursi itu, mendapatkan prospek itu, ya kita harus bekerja lebih banyak, lebih pintar, lebih gesit. Nah, semua harus punya mental itu gitu. Harus lebih baik daripada orang lain supaya kita mendapatkan gitu. Karena jadi politisi pun itu kan senggol-senggol sikut-sikutannya banyak juga gitu. Kita harus bisa duduk di kursi itu gimana caranya misalnya. Nah, sama aja sih jadi profesional juga. Nggak semua orang jadi manajer, nggak semua orang jadi direktur. Orang terbaik lah akan jadi manajer, akan jadi direktur. Nah, kalian itu harus menjadi orang terbaik di bidangnya gitu. Ya sama juga dengan pemuka agama. Sekarang nih mana sih pemuka agama yang disegani, yang sangat baik lah gitu, nggak banyak, nggak besar gitu. Dulu ada Buya Hamka misalnya. Dulu di Salman ada Pak Sadali kayak gitu kan. Ada siapa, terus udah pada meninggal, siapa gantinya? Pak Miftah pun juga udah sepuh gitu. Siapa gantinya?
Nah, ganti yang generasi sekarang tentu, tapi generasi yang akan datang ya kalian ya. Jangan sampai nggak ada gantinya gitu. Nah, saya pikir baiknya kalian ambil tuh semua anak muda yang ikutan LMD, terus klasifikasikan semua. Booster mereka semua menjadi seseorang. Nah, pastilah yang saya bilang tadi, yang jadi sih nggak akan sampai 10%, tapi minimal ada yang jadi, ada yang mewakili kita sebagai umat Islam di kursi-kursi itu. Saya pun lama-lama akan meninggal gitu kan. Mas Win pun juga begitu. Tapi di itu kalian, di generasi kalian siapa yang akan menggantikan kami? Nah, jadi cara berpikirnya harus apa istilahnya tuh apa namanya besar gitu loh. Nah, baru dipecah-pecah gitu. Jadi ketemu yang mau dipegang itu apa gitu. Jangan apa namanya? Jangan hanya bermimpinya tuh cuma kecil-kecil aja, terus terus mentalnya kelihatannya enak gitu. Jadi pengusaha kelihatannya enak jadi profesional. Ya kelihatannya gitu kan. Tapi niat kita mah jihad gitu, enak nggak enak telan aja gitu. Ya. Nah, mental seperti itu harus dimiliki gitu. Nah, saya nggak tahu mungkin untuk membooster mereka jihad di bidangnya masing-masing perlu ada pelatihan di bidang masing-masing atau apalah gitu. Jadi itu kue besarnya menurut saya. Jadi jangan dari bawah gitu di apa nama dicolek-colek kayak gini gitu. Tapi dari atas berpikirnya gitu. Makasih ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Feni. Mungkin lain dari Pak Win gitu masukan untuk kita. Ya, saya kira apa yang sudah disampaikan Bu Feni tadi sudah sama lah dengan yang saya pikirkan ya. Dan tadi saya juga ingin mengusul lagi itu. Jadi ini ke depan kita harus membangun sistem mentoring, sistem pengembangan adik-adik ini secara lebih perfect ya. Jadi ya itu biasanya orang itu kan memang disiapkan Allah berbeda-beda ya, masing-masing punya kelebihannya. Nah, kita harus dari awal bisa menseleksi ya, menempatkan ya. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi orang itu kekuatannya di mana, ya kan? Talent apa dia ya. Nah, kemudian kita memberikan dia pelajaran atau guru yang pas. Dan tadi mendorong untuk mereka punya mimpi besar ya. Pemuda-pemuda itu mimpinya jangan cuma jadi profesional gaji gede gitu ya. Mimpinya harus merubah dunia ya. Karena Islam itu kan menyuruh kita untuk menjadi pengurus dunia ya. Jadi mengatur dunia ya. Nah, kita kadang-kadang Kata Mas Win namanya khalifah. Khalifah ya. Jadi kita kadang-kadang mikir kecamatan atau kota aja sudah merasa wah itu besar sekali. Enggak karena kita harusnya memikirnya melakukan perubahan minimal nasional lah, karena itu kan wilayah yang kita punya domain terkecil untuk bisa mengatur ya. Walaupun ya bisa caranya dengan tadi ya, jadi penguasa melalui jalur politik ya, bisa jadi profesional yang dengan ilmunya itu bisa melakukan perubahan-perubahan, memperbaiki, mensejahterakan umat ya, atau dengan cara jadi pengusaha ya. Dan jadi mungkin proses seleksi nanti perlu dibuat metode penelitiannya yang lebih ilmiah gitu deh ya. Nanti saya pandu lah, saya bantu ya. Jadi nanti dari situ itu yang banyak tadi tinggal kita bagi-bagi. Nah, ini nanti ke siapa, ini ke siapa. Jangan sampai juga mereka itu orang lain justru yang manfaatkan, padahal kita yang mendidik dari awal itu ya. Ya jadi
bahwa nanti tidak berhasil, seperti Bu Feni bilang, 10% itu sudah banyak kalau kita membina orang itu. Kita kalau sudah bisa 10% berhasil itu sudah bagus sekali itu, ya. Toh yang tidak berhasil itu bukan berarti dia tidak berguna, ya. Cuma mungkin dia tidak ngetop lah gitu ya. Tetap aja kalau dari Salman insya Allah tetap bermanfaat, ya. Tetap mempunyai kontribusi, ya. Tapi kan kita ingin tidak semata-mata tugas kita itu membuat apa ya? Ya membuat bangsa kita ini benar arahnya, ya. Menjadi berakhlak. Misi kita kan membangun akhlak manusia, ya, misi Rasulullah gitu kan. Dan sebagai rahmatan lil alamin, ya. Nah, jadi kalau kita punya tadi ya 4 hal tadi, ya supaya kita bisa melakukan itu secara realistis, karena banyak hal yang kita itu nggak bisa kalau hanya bermain di level kecamatan, ya, desa apalagi. Hanya di tataran nasional kita bisa melakukan perubahan-perubahan, ya. Karena ujung-ujungnya nanti aturan-aturan itu kan yang membuat ya di pusat sana kan. Nah, jadi kita dorong ya adik-adik untuk memiliki jadi mungkin juga ada sesi-sesi yang itu memberikan wawasan, memberikan motivasi, ya. Tapi mungkin sudah, ya. Nah, kemudian yang terpenting tadi itu kita mengembangkan ini sesuai dengan arah yang tepat, ya. Karena kalau sesuatu itu tepat, ya, dengan passionnya, ya, dengan minatnya, maka itu bisa lebih cepat biasanya. Dan kemungkinan berhasilnya lebih besar. Tapi kalau semuanya secara umum, itu kadang-kadang justru bisa menurunkan motivasi, ya, karena tidak pas buat dia, ya. Itu saja, Dek, dari saya, ya. Saya tambahin sedikit aja, ya. Jadi mungkin Mas Win bisa menolong adik-adik bikin sistemnya, Mas. Kayaknya mesti ada tersistem gitu. Jadi ini orang-orang yang sudah LMD nih langsung diberikan misalnya diberikan motivasi, motivasi umum, apa-apa yang umum gitu, ya. Lewat Zoom bisa karena bisa seluruh Indonesia. Nah, tapi juga dikasih tahu mereka akan diarahkan gitu. Nah, setelah itu mereka diseleksi, diarahkan. Nah, udah diarahkan itu yang tadi tuh 4 apa 5 gitu, politisi, pengusaha atau apa. Nah, itu dilatih lagi sama orang level menengah gitu, ya. Dilatih lagi, dipilih lagi. Jadi bibit-bibit unggul lah yang kemudian akan keluar. Nah, bibit unggul ini bentuknya jadi tandem gitu. Misalnya tandem dengan saya gitu. Ini Bu Feni nih orang ini hebat, speknya gini, kekurangannya begini. Pokoknya saya tuh tinggal kayak gini loh. Maaf ya. Karena saya bergaulnya di Kadin, jadi kadang-kadang istilahnya tuh istilah nggak agamis gitu, ya. Ya ayam jagonya udah gede, udah bagus, udah gimana gitu. Tinggal saya elus-elus gitu supaya jadi pemenang gitu, kan. Gitu istilahnya mah. Tapi kalau saya ngurusinnya dari ayam yang kecil-kecil itu belum tentulah. Saya kemudian urus nanti belum jadi dia udah mati gitu, misalnya gitu. Itu kata teman Kadin pada waktu, ya, jadi sama di Kadin juga pakai sistem gitu. Seperti itu. Jadi pengusaha besar tuh, jadi ada pengusaha besar ngomong begitu. Jadi saya coba menambahkan aja nih. Jadi ke kami itu yang udah jadi aja deh yang kami bimbing gitu. Yang kami bimbing. Nah, dengan demikian itu sistemnya terus nanti masuk lagi tahun depan begitu lagi lama-lama akan banyak gitu. Dan Salman harusnya melakukan itu dari zaman dulu gitu. Sehingga orang-orang di Salman itu sudah
terseleksi lah, dan selalu ada orang yang punya potensi baru, orang baru, anak muda baru, potensinya bagus, dibimbing, anak muda baru. Nah, jadi setiap angkatan akan ada orang hebatnya, orang yang suksesnya di setiap angkatan. Toh juga Pak siapa Hatta Rajasa juga udah tua sekarang. Ya. Mana kalian mana gitu penggantinya. Nah, Pak Hatta Rajasa tuh ada negatif-negatifnya, Bu Feni itu ada negatif-negatifnya. Itulah yang kami mampu lakukan. Kalian harus lebih baik daripada kami gitu. Gitulah mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Feni. Dan juga terima kasih juga Pak Win yang sudah menghadiri dari evaluasi ini kita. Insya Allah masukan dari Bapak dan Ibu sekalian nanti akan kita terapkan ya untuk kedepannya untuk agar keefektivitas dari mentoring alam kita ini lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya yang sudah kita lakukan gitu. Alhamdulillah kita sudah bertemu selama 1 jam dan 43 menit dan alhamdulillah sudah kita padahi saja ya untuk evaluasi kita. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga ada kegiatan lainnya juga. Saya mewakili dari teman-teman mentoring alumni Salma juga, mohon maaf jika ada kesalahan gitu, apapun juga ada miskomunikasi ke Bapak dan Ibu sekalian selama kami memfasilitasi dari Bapak dan Ibu sekalian ke Menti gitu. Jika ada kesalahan, saya tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Bu Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sehat-sehat dan Ulfa. Sehat. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Iya. Yuk, izin live. Terima kasih Ibu. Iya. Semoga sehat-sehat Ibu. Amin. Mas Win juga sehat, semua juga ada adik sehat ya. Iya. Wah, PR kita banyak ini. Kita harus rapat ini. Banyak kali PR kita. Aduh jatuh. Tapi UP mau ada diskusi bentar. Apa nih UP ini? Iya, kita kayak harus diskusi nih. Kita apalagi kan Bu Feni ini juga mengundurkan diri kan. Apa sekarang atau nanti aja kita buat diskusi khusus gitu Kang. Untuk ini. Sekalian dari hasil dari Pak dari minggu lalu juga gitu kita bahas. Ah iya itu perlu hanya dibahas. Boleh. Diagendakan saja ya, silakan. Nanti saya coba ikut jadwal kalian ya. Yang sibuk kayak kalian ya. Aku paling ngandur ya. Gue udah mau wisuda Kang bulan 11 insya Allah. Masya Allah, bulan 11. Iya, bulan 11 ini insya Allah. Ini tinggal UPeh nih. Semangat, Peh. Iya. Kabarin ya. Biar nanti dikirimin apa nih? Mau dikirimin apa Rian dari Bandung? Iya, tapi kayak kita ginikan aja nggak? Karena lagi ketemu berempat, kita tentukan aja nggak? Bisa kita kapan kayak gitu. Si UPeh udah keluar dia. Tunggu dulu bentar. Berarti di grup aja lah, Kang. Kalau nggak, kayak gitu. Kita iniin. Kapan tentuin untuk mau diskusi bentar di sini. Katanya mau diskusi bentar di sini 15 menit. Iya, coba kita tunggu dulu bentar. Mungkin disconnect. Boleh bentar, biar Jian hubungi lagi si UPeh. Suara gua ada nggak? Ada. Apa Kita mau ngobrolin apa? Sorry.